Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para dokteran Bapak Ibu yang saya hormati, kembali bersama saya Cindy yang akan memandu para dokter dan Bapak Ibu dalam acara bincang-bincang rumah sakit dan klinik sesi kedua ini selama 1 jam ke depan. Pada sesi pertama kemarin, kita telah membahas tentang mengetahui dan mendalami 5 modul patient data entry, di mana Coach Donita Hapari telah menyampaikan banyak sekali tips-tips, trik-trik, dan strategi-strategi jitu yang dapat para dokter dan Bapak Ibu gunakan dalam rangka mempertahankan pasien yang sudah tercipta, bahkan malah meningkatkannya di rumah sakit dan klinik yang para dokter dan Bapak Ibu pimpin. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, pasien adalah sebuah kata untuk pelanggan rumah sakit yang memerlukan jasa pelayanan medis. Kata ini sangatlah penting karena bisnis rumah sakit dan klinik adalah untuk menciptakan pasien dan mempertahankannya. Tidak ada yang menjamin kelangsungan hidup sebuah rumah sakit dan klinik tanpa kehadiran pasien. Dengan demikian, mengetahui, mengerti, dan memahami keinginan dan kebutuhan pasien, serta memberikan pelayanan terbaik bagi pasien dan keluarganya, akan menjadi kunci sukses dari bisnis rumah sakit dan klinik itu sendiri. Sehingga diperlukan adanya standar kemampuan, strategi marketing tersendiri yang harus dimiliki oleh semua personil di unit-unit bisnis dan pelayanan rumah sakit dan klinik untuk yang berhubungan secara langsung sehingga mampu menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas pelayanan terbaik untuk pencapaian AFLOS, average length of stay atau rata-rata rawatan di rumah sakit, dan BOR, bed occupancy rate, ya, atau angka penggunaan tempat tidur yang lebih tinggi daripada pencapaian saat ini, sesuai ekspektasi dan target yang telah ditetapkan. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah masuk ke dalam era kenormalan baru. Pandemi saat ini telah merubah tatanan strategi bisnis menjadi terpuruk secara menyeluruh, termasuk bisnis rumah sakit maupun klinik-klinik kesehatan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pada kesempatan yang baik ini, kami DYT Smart mengajak para dokter dan Bapak Ibu manajemen sekalian untuk berbincang-bincang tentang bisnis, rumah sakit, dan klinik untuk mendapatkan solusi tepat yang dapat digunakan sebagai strategi jitu mempertahankan bed occupancy rate atau BOR di era new normal ini. Acara Facebook live streaming ini akan kita sajikan 2 kali setiap minggu dalam 12 seri dengan topik-topik pembicaraan yang berbeda di setiap serinya namun menjadi satu kesatuan. Pada sesi kedua siang ini, Coach Donita Hapari yang juga seorang konsultan bisnis rumah sakit, master trainer di bidang service excellence dan salesmanship, akan memberikan pemaparannya tentang bagaimana memahami 5 modul hospital data yang dapat para dokter dan Bapak Ibu sekalian gunakan dalam mempertahankan bisnis rumah sakit dan klinik yang Bapak Ibu pimpin. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, inilah Coach Doni yang akan memberikan pemaparannya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab di mana para dokter dan Bapak Ibu serta teman-teman dapat menulis pertanyaannya di kolom chat seperti biasanya dan kirim ke kami. Saya akan membacanya dan semua pertanyaan itu akan dijawab oleh Coach Doni. Silakan Coach Doni. Apa kabar Coach hari ini? Selamat siang, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mbak Cindy, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga, Coach. Sehat semua ya, Coach ya. Puji Tuhan, alhamdulillah kita semua sehat. Makasih, Kak Cindy, saya akan mulai pengantar. Para dokter, Bapak Ibu, dan manajemen rumah sakit yang saya hormati, persaingan bisnis di rumah sakit saat ini sudah bagaikan bisnis-bisnis di realita umumnya. Saat ini rumah sakit sudah dihadapkan dengan bisnis-bisnis yang luar biasa berkompetisi, di mana dalam kompetisi yang semakin dekat dengan kita, semakin besar, dan semakin ramai di industri kesehatan ini, kita diharapkan dengan harus mempunyai adanya kreativitas, di mana dalam kreativitas itu akan menimbulkan inovasi-inovasi baru
Dan dengan inovasi-inovasi baru itu, kita akan menjadi produktif dalam menghadapi tantangan rumah sakit bisnis saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, misalnya saja gadget. Melalui gadget, customer kita yang namanya pasien itu akan lebih cerdas memilih, akan lebih cerdas menentukan, dan akan lebih cerdas memutuskan rumah sakit mana saja yang dia dapat tunjuk, yang dia percayakan untuk datang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya di rumah sakit yang Bapak Ibu pimpin. Pasien semakin peduli dengan pelayanan yang diberikan. Pasien semakin ingin tahu apa saja yang akan diberikan bila dia datang ke tempat kita. Dan tentunya saat ini telah terjadi perubahan besar. Banyak pakar marketing, pakar bisnis yang menyatakan bahwa saat ini rumah sakit harus berubah. Era disruption sudah ada. Dan disruption ini telah terjadi di rumah sakit, termasuk rumah sakit yang Bapak dan Ibu pimpin di era modern ini. Kita saat ini tidak bisa lagi menggunakan mindset kolonial menurut anak-anak sekarang, di mana mereka sebagai kaum milenial menggunakan mindset yang luar biasa berbeda jauh dengan kita. Jadi banyak sekarang ini kalau kita lihat para pemilik rumah sakit, para owner rumah sakit masih menggunakan pola-pola lama, sementara masyarakat rumah sakit kebanyakan saat ini adalah sudah ada merupakan kaum milenial. Dengan demikian kita harus berubah, kita harus mengikuti perubahan tersebut. Teknologi telah merubah tatanan bisnis di rumah sakit. Dapat disebutkan bahwa saat ini Indonesia kita sedang menghadapi industri 4.0. Namun di era saat ini, bagi negara-negara modern, sebut saja China, sudah menggunakan teknologi 5.0. Sehingga untuk medical equipment, untuk pelaksanaan operasi jarak jauh, itu bukan hal yang baru lagi, tapi kita akan dihadapkan dengan teknologi-teknologi tersebut. Dengan demikian, fungsi the man behind the gun itu adalah siapa yang berada di belakang peralatan-peralatan itu. Dokterkah, pelaku mediskah, atau healthis yang ada di rumah sakit harus segera mengetahui hal-hal tentang teknologi tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, di sesi pertama kemarin kita berbicara tentang mengetahui dan mendalami 5 modul pasien data entry, di mana kita sudah membahasnya cukup komprehensif di sana, dan saat ini kita akan membahas tentang memahami 5 modul hospital business data. Di sini kita akan berbicara tentang apa saja yang harus kita punyai, apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita berdayakan dalam 5 modul hospital business data ini. Kelima modul 5 modul hospital business data itu, kita akan berbicara tentang 1, pintu masuk pasien. Yaitu bagaimana fasilitas kesehatan apa saja yang dapat digunakan Bapak Ibu sekalian atau yang dapat digunakan oleh customer kita yang bernama pasien itu untuk mendatangi, untuk mempercayakan diri datang ke rumah sakit Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, asuransi merupakan pintu masuk yang saat ini utama di samping pasien umum. Di Indonesia mempunyai beberapa regulasi terhadap asuransi kesehatan itu sendiri. Kita sebut saja asuransi kesehatan BPJS. Ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan, ada jasa harja, dan banyak sekali asuransi-asuransi swasta yang baik dikelola oleh profesional maupun oleh perbankan yang menerbitkan jasa pelayanan asuransi. Dan juga dalam asuransi-asuransi tersebut, kita melihat bahwa ada beberapa perusahaan yang mendedikasikan diri dia sebagai penanggung jawab penanggung jawab terhadap asuransi-asuransi tersebut. Kita bisa sebut misalnya sistem Edmedica, di mana dia bertanggung jawab sebagai penanggung jawab untuk banyak sekali asuransi yang ada di sana. Kemudian kita juga bisa melihat sistem SOS Medical. Di sana juga ada beberapa perusahaan asuransi yang menjadi sistem di dalam 2 perusahaan tersebut. Dan juga banyak sekali ada
perusahaan-perusahaan yang mendedikasikan diri untuk sebagai penanggung jawab akan bisnis-bisnis asuransi tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati. Yang kedua, kita akan bicara tentang bagaimana kita mengoptimalkan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut. Sebut saja, kita melihat bahwa di rumah sakit itu banyak sekali pelayanan diagnostik yang dapat kita lakukan di sana. Selain klinik-klinik yang kita bisa lakukan. Katakanlah, saat ini adalah era trennya estetika klinik untuk wanita. Kita dapat membuka sendiri layanan klinik-klinik kecantikan di rumah sakit modern. Bahwa pelayanan estetika itu dapat kita lakukan untuk mempertahankan atau untuk memacu, menarik animo masyarakat untuk dapat melakukan hal-hal tersebut di sana yang menyangkut dengan estetik. Untuk lebih dalam, kita akan bahas di waktu-waktu yang akan datang. Kemudian juga bagaimana rumah sakit menyiapkan sport medicine klinik. Di sana kita lihat ada dokter-dokter, katakanlah ortopedi, yang bisa menyiapkan sport medicine klinik, ataukah rehabilitasi medik. Dan selanjutnya kalau kita bicara dengan pelayanan diagnostik, banyak sekali peralatan diagnostik di sana. Kita mulai dengan katakanlah ada CT scan, ada fluoroskopi, kemudian ada elektroensepalopati atau kita kenal dengan EEG, kemudian ada endoskopi. Nah, kita tahu sendiri bahwa dalam endoskopi itu bisa kita lakukan gastroskopi di sana, kita bisa lakukan kolonoskopi di sana, kita bisa lakukan bronkoskopi di sana. Kemudian juga kita sebut katakanlah spirometri untuk mengukur fungsi paru yang berfungsi sebagai spirometer. Nah, saat ini sebagai eranya di mana pulmonologi sangat sibuk sekali di era pandemik seperti ini. Diperlukan alat-alat spirometri untuk melakukan hal-hal tersebut. Kemudian juga ada astroskopi untuk melihat dan diagnosis sendi. Kita dapat gunakan oleh seorang ortoped. Kemudian ada perimetri untuk memperluas lapangan pandang bagi seorang oftalmologis atau dokter mata. Kemudian ada laparoskopi. Ini adalah alat yang cukup banyak digunakan untuk melihat rongga digestif dalam operasi-operasi besar. Kemudian ada kolonoskopi untuk yang digunakan oleh Okjin untuk melihat vulva dan lain sebagainya. Kemudian ada EKG, ada ECG, dan ada X-ray. Ventilator juga menjadi alat yang cukup banyak digunakan di rumah sakit. Dan untuk anak ada ventilator anak, ada ventilator dewasa, ada CPAP. Dan juga ada ultrasonografi yang bisa digunakan. Kemudian saat ini berkembang ilmu di ranah urologi, yaitu SWL urologi. Kemudian di mata juga ada oftalmologi set. Kemudian klinik-klinik di luar, bagi klinik-klinik yang ada di luar, kita bisa kembangkan akan spesialis-spesialis klinik untuk melakukan tindakan-tindakan medis. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki klinik, saat ini klinik-klinik umum sangat berdiri dan sangat banyak dikunjungi oleh rumah sakit yang sudah menggunakan fasilitas-fasilitas seperti yang saya sebutkan tadi sebagai pintu masuk pasien tersebut. Begitu juga ada banyak sekali klinik-klinik kecantikan yang bertabur di mana saja, maupun bersifat sebagai grup ataupun sebagai individual, dan juga yang kita lihat itu adalah klinik-klinik mata itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, para dokter sekalian, yang ketiga, dalam modul ini kita akan berbicara tentang analisa data pasien berdasarkan asal pasien tersebut. Asal pasien tersebut bisa kita katakanlah sebagai rujukan pasien itu dari mana. Kemudian, apakah dia sudah mengalami pelayanan kesehatan di sana selama berapa lama, kita akan menganalisa itu. Kemudian diagnosa apa saja yang harus kita berikan. Kemudian kita melihat juga fasilitas kesehatan apa yang digunakan oleh pasien tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini banyak sekali peluang yang kita dapat atau banyak sekali regulasi-regulasi yang kita dapat untuk meningkatkan bor occupancy rate atau bor occupancy ratio di rumah sakit yang Bapak dan Ibu pimpin. Kita melihat saja dengan regulasi dari BPJS Kesehatan misalnya. Bagi rumah sakit Bapak Ibu yang memiliki kelas C atau kelas B,
kita melihat bahwa di bawahnya itu masih ada fasilitas-fasilitas kesehatan, bagaikan klinik ataukah dokter berpraktek, kemudian ada klinik, ada puskesmas, kemudian kelas-kelas rumah sakit di bawahnya, itu menjadi tujuan fase selanjutan untuk merujuk pasiennya. Tapi yang menjadi persoalan Bapak Ibu, regulasi itu saja bukan serta-merta dari satu rumah sakit ke rumah sakit Bapak itu sendiri, atau point to point untuk rujukan tersebut. Nah, bagi rumah-rumah sakit yang di bawah Bapak Ibu tersebut, di bawah kelas Bapak Ibu, rumah sakit Bapak Ibu tersebut, mereka juga mempunyai pilihan. BPJS memberlakukan ada 3 pilihan untuk fasilitas lanjutan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi. Dengan demikian, rumah sakit atau pasien mempunyai kesempatan untuk memilih mana fasilitas yang terbaik, mana fasilitas yang mereka dapat terjangkau, kemudian mana fasilitas kesehatan lanjutan yang mempunyai dokter spesialis dan peralatan ataukah ruangan-ruangan ICU yang tersedia. Ini menjadi pilihan untuk rumah-rumah sakit yang menjadi tempat rujukan mereka. Dengan demikian, ada satu hal yang sangat dibutuhkan dalam hal ini adalah mereka sangat melihat bagaimana pelayanan yang akan diberikan pada saat mereka memutuskan untuk merujuk pasien datang ke rumah-rumah sakit yang Bapak Ibu sendiri. Begitu juga para klinik akan melihat, para puskesmas akan melihat, para rumah sakit tipe bawahnya akan melihat kira-kira seperti apa pelayanan, kemudian kesiapan dokter atau produk itu sendiri, dan produk layanan penunjang apakah yang siap, apakah ada siap di tempat Bapak Ibu itu sendiri. Dan yang keempat, kita akan bicara tentang brainstorming atau analisa mendalam tentang fasilitas kesehatan yang digunakan oleh pasien. Kita akan berbicara, seperti tadi saya sudah banyak bicara, tentang fasilitas kesehatan itu sendiri, kemudian asuransi-asuransi yang dibutuhkan, kemudian kita harus menganalisa lebih dalam, sehingga kita bisa lihat berapa banyak dalam bulan berjalan itu pasien yang menggunakan BPJS katakanlah, kemudian dalam BPJS itu sendiri kita akan ada melihat BPJS Mandiri kah, ataukah PBI kah, ataukah KIS, yang itu kita bisa dapat mengklasifikasikan sehingga kita bisa mendapat analisa. Kemudian juga bagi asuransi-asuransi swasta. Karena saat ini banyak sekali terdapat asuransi swasta, kita harus melihat lebih dalam lagi selama bulan berjalan itu perusahaan asuransi swasta mana sajakah yang memberikan atau mempercayakan nasabah mereka atau nasabah mereka mempercayakan rumah sakit Bapak untuk menjadi tempat tujuan pemilihan untuk pemeriksaan kesehatan mereka. Nah, ini harus kita melihat dan kita menganalisa lebih dalam lagi agar kita dapat menentukan strategi yang lebih lanjut untuk bagaimana kita menghandle mereka supaya mereka semakin mempercayai kita dan mereka semakin melihat banyak manfaat yang didapat bila kita mempercayakan rumah sakit tersebut untuk menjadi tempat rujukan kita selanjutnya. Bapak Ibu, tentunya penanganan akan asuransi-asuransi swasta mempunyai regulasi-regulasi tertentu sehingga kita juga harus banyak memperhitungkan dan kita harus banyak berkomunikasi dengan mereka sehingga kita tidak terjadi fraud di antara kita. Dan yang kelima Bapak Ibu, ini yang terakhir adalah bagaimana kita mengimplementasikan keselamatan pasien saat mereka memutuskan untuk datang ke rumah sakit kita. Kita melihat dalam implementasi keselamatan pasien sesuai KARS atau yang saya ambil dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Indonesia, kita melihat bahwa untuk implementasi keselamatan pasien, mulai dari pasien itu datang, kita harus benar-benar mengidentifikasi pasien secara tepat. Bapak Ibu, kita sudah tidak bisa mengatakan lagi bahwa pasien ini ada di ruangan 1 atau ruangan X di tempat tidur Y. Sudah tidak bisa. Identifikasi yang kita lakukan adalah lebih banyak ke nama pasien itu sendiri, kemudian tanggal lahirnya, kemudian nomor rekam medisnya. Dengan demikian, data-data ini tidak akan membuat kekeliruan yang masih sering sampai saat ini terjadi.
bila kita tidak menggunakan identifikasi data tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, menyebutkan nama pasien pada saat mengidentifikasikan mereka dan kemudian menyebutkan nama petugas pelayanan yang bertugas melayani pasien tersebut, itu adalah cara yang baik dalam kita melakukan identifikasi terhadap pasien secara tepat. Yang kedua, dalam implementasi keselamatan pasien, kita juga harus berbicara dengan baik atau komunikasi yang efektif dengan mereka. Ada mekanisme tulbakon di sana. Tulis, baca, dan konfirmasi. Ini dapat terjadi apabila regulasi yang terjadi kita harus berkomunikasi dengan DPJP atau dokter penanggung jawab pasien yang ada saat itu, di mana terjadi satu keadaan yang mengharuskan kita berkomunikasi dengan DPJP tersebut, di mana kita harus mendengar, kita harus mencatat, atau kita harus menulis apa instruksi yang dia berikan, yang dokter tersebut berikan. Kemudian setelah beliau menyampaikan semua yang harus kita lakukan terhadap pasien tersebut, kita harus konfirmasi ulang kepada dokter tersebut sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi. Kita melihat saat ini banyak sekali produk-produk yang mirip namanya sejenis, tapi tidak sejenis. Dengan demikian, fungsi konfirmasi tersebut harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah, yang kedua tadi adalah baca, dan yang ketiga adalah konfirmasi. Jadi, tulbakon itu adalah kita tulis, kemudian kita baca ulang kepada si dokter yang mengirimkan, yang kita lakukan konsultasi tersebut, dan kemudian kita konfirmasi. Kemudian selanjutnya dalam komunikasi yang efektif ini, ada juga kita menggunakan SBAR. SBAR itu pasti Bapak Ibu dan para sejawat PPJP, perawat penanggung jawab pasien, sangat mengetahui itu, yaitu tentang situasi, kemudian background pasien tersebut, kemudian kita juga bisa lihat assessment apa yang harus diberikan, dan kemudian kita merekomendasikannya. Dengan demikian, komunikasi yang efektif itu kita menggunakan dua simulasi ini, yaitu simulasi tulbakon, tulis, baca, dan konfirmasi. Kemudian yang kedua kita gunakan mekanisme SBAR, situation, background, assessment, dan recommendation. Bapak Ibu yang saya hormati para dokter sekalian, implementasi keselamatan pasien ini juga kita melihat terhadap kewaspadaan terhadap high alert medikasi. Tentunya ini kita harus sangat berhati-hati karena banyak sekali obat-obatan di unit farmasi kita itu yang namanya mirip-mirip, yang namanya hampir sama bagi orang awam, tapi isi dan kandungannya berbeda-beda. Kemudian diagnosa pun menjadi berbeda. Nah, ini kita gunakan dengan menggunakan label-label yang betul-betul berdasarkan high alert ataukah high alert medikasi tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita harus kurangi risiko salah pasien. Banyak sekali terjadi risiko salah pasien dalam pelayanan kita sehari-hari. Dan tentunya kita bisa melihat bahwa apakah itu harus kita perhatikan lebih serius dan juga menjadi salah lokasi dan salah prosedur. Menggunakan daftar titik keselamatan sebelum tindakan operasi dalam rangka bedah, itu harus kita lakukan dengan baik agar pasien atau bagian sisi tubuh yang sesuai dengan tepat dan prosedur. Ini adalah kewaspadaan terhadap high alert medikasi. Yang keempat adalah kurangi risiko infeksi. Bapak Ibu, di area kenormalan baru atau new normal saat ini, kita menjadi terbiasa untuk melakukan atau mengurangi risiko ini. Kita menjadi terbiasa untuk cuci tangan. Kita menjadi terbiasa untuk menggunakan masker, dan kita menjadi terbiasa untuk menjaga jarak. Bapak Ibu, cuci tangan sebelum dan setelah meriksa pasien atau berhubungan langsung dengan pasien atau menyentuh pasien, itu adalah cara dan standar WHO di dalam Guidelines of Hand Hygiene in Healthcare itu yang diterbitkan pada tahun 2009. Bapak Ibu, saat ini adalah kita sudah masuk ke dalam new normal era di mana hal-hal untuk sifatnya mengurangi risiko infeksi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dimulai 3 bulan ini.
Dan yang terakhir adalah mengurangi risiko pasien jatuh. Bapak Ibu, kelima implementasi keselamatan ini yang akan kita gunakan, yang akan kita bicarakan, dan tentunya 5 modul tentang bagaimana hospital data itu kita harus lakukan, memahami 5 modul hospital bisnis data itu, kita akan perbincangkan, dan tentunya bisa saja sudah banyak pertanyaan yang sudah masuk, ataukah ada yang perlu kita bicarakan.